Tawaran menggiurkan. Suasana desa yang tenang. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau dan hutan rimbun, kehidupan berjalan lambat. Suara burung berkicau dan angin sepoi-sepoi membuat suasana terasa damai. Namun, di balik ketenangan tersebut, terdapat banyak pemuda yang merasa tertekan dengan keadaan ekonomi. Salah satunya adalah Danur, seorang pemuda berusia 25 tahun yang hidup dalam kesederhanaan. Ia hanya bekerja serabutan, mencari pekerjaan jika ada yang memanggil. Setiap hari, Danur berkumpul dengan dua temannya, Rianto dan Ismail, di warung kopi yang terletak di pusat desa. Di sana, mereka berbicara tentang kehidupan, impian, dan harapan yang seringkali terasa jauh dari jangkauan. Dengan secangkir kopi di tangan, mereka merencanakan masa depan, tetapi kenyataan pahit terus menghantui mereka. Mbak Aryo dan tawaran yang mengubah segalanya. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, Mbak Aryo, sesepuh desa yang dihormati, datang menghampiri mereka. Dengan suara bergetar dan raut wajah yang serius, ia mengajak Danur dan teman-temannya untuk mendengarkan tawaran menarik. Mbak Aryo menjelaskan bahwa ada kesempatan untuk bekerja di tempat pengobatan tradisional milik Ibu Ningsih, seorang tabib yang terkenal dengan keampuhannya. Mbak Aryo bercerita tentang keberhasilan Ibu Ningsih dalam menyembuhkan berbagai penyakit dan bagaimana ia sering membantu warga desa yang sakit. Terdengar suara desas-desus bahwa Ibu Ningsih memiliki kekuatan gaib yang membuatnya bisa menyembuhkan dengan cepat. Danur dan teman-temannya terpesona, tetapi di sisi lain, mereka merasa ragu. Upah yang ditawarkan sangat besar, kata Mbak Aryo. Kalian bisa mendapatkan uang yang cukup untuk mengubah hidup kalian. Mendengar itu, Danur dan temannya saling bertukar pandang. Rasa penasaran dan harapan untuk memperbaiki keadaan mulai mengalahkan keraguan mereka. Setelah berbincang beberapa saat, mereka akhirnya sepakat untuk mencoba. Pertemuan pertama di tempat pengobatan. Keesokan harinya, mereka menuju tempat pengobatan Ibu Ningsih. Suasana tempat tersebut terasa aneh. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan gambar-gambar aneh dan simbol-simbol yang tidak mereka mengerti. Aroma rempah-rempah dan minyak esensial menyelimuti udara, memberikan kesan misterius. Ibu Ningsih menyambut mereka dengan senyuman ramah. "Selamat datang, anak-anak muda. Saya sudah menunggu kalian," katanya dengan suara lembut. "Saya akan menjelaskan pekerjaan kalian." Ibu Ningsih menjelaskan bahwa mereka akan melayani seorang wanita yang dikenal sebagai Nyai. Mbak Aryo telah memberitahunya tentang kedatangan mereka. "Kalian akan menggantikan saya dalam melayani Nyai, dan pekerjaan ini akan memberikan imbalan yang sangat besar." Ketika mendengar tentang Nyai, Danur dan teman-temannya merasa cemas. "Apa yang harus kami lakukan?" tanya Rianto, masih ragu. Ibu Ningsih menjelaskan bahwa mereka akan melayani Nyai layaknya suami istri. Mereka akan melakukan pijatan dan memberikan perhatian kepada Nyai selama beberapa jam. Meskipun awalnya terkejut, janji imbalan yang besar membuat mereka akhirnya setuju. Pertemuan pertama dengan Nyai. Malam tiba, dan Danur serta teman-temannya bersiap untuk pertemuan pertama dengan Nyai. Ketika Nyai tiba, suasana terasa mencekam. Ia muncul dengan gaun putih panjang yang mengalir, wajahnya tidak bisa mereka ingat dengan jelas. Ada sesuatu yang menakutkan dalam tatapannya, tetapi mereka tidak bisa mengalihkan pandangan. Nyai duduk di atas ranjang yang dihiasi kain sutra, dan mereka mulai melayani sesuai dengan instruksi Ibu Ningsih. Dalam prosesnya, Danur merasa seolah terperangkap dalam hipnosis. Nyai memancarkan aura yang membuat mereka merasa lelah dan lapar, meskipun mereka telah makan sebelum datang. Setelah selesai, mereka merasa kosong dan tidak berdaya. Suasana aneh menyelimuti mereka, dan saat mereka beranjak pergi, Danur merasa seolah ada yang mengawasi mereka. Momen itu menjadi titik awal dari perjalanan mereka ke dalam kegelapan. Refleksi dan kebimbangan. Di perjalanan pulang, Danur dan teman-temannya terdiam. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi upah yang dijanjikan terus terngiang di benak mereka. Danur mulai mempertanyakan keputusan mereka. "Apakah kita melakukan hal yang benar?" tanyanya pada Rianto.
Rianto menjawab, kita hanya melayani. Apa yang salah dengan itu? Namun, Ismail yang biasanya ceria mulai terlihat gelisah. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Aku merasa tidak nyaman. Malam itu, Danur tidak bisa tidur. Ia terbangun berkali-kali, merasakan ketidaknyamanan dan bayangan gelap yang mengikuti pikirannya. Pertemuan pertama mereka dengan Nyai hanya awal dari sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan. Danur merasa bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan bayangan kegelapan mulai mengintai. Jejak hitam di balik pesugihan. Kehidupan yang berubah. Setelah malam pertama yang mencekam, Danur dan teman-temannya kembali ke tempat pengobatan Ibu Ningsih. Mereka merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak mereka inginkan, tetapi imbalan yang dijanjikan membuat mereka terus melanjutkan. Setiap kali mereka melayani Nyai, mereka merasakan keanehan yang semakin mengganggu. Sensasi lelah yang luar biasa dan rasa lapar yang tak kunjung hilang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Malam demi malam, mereka melayani Nyai, tetapi wajah cantiknya semakin samar dalam ingatan mereka. Sebaliknya, mereka justru melihat sosok menyeramkan yang selalu mengintai. Danur merasa ada sesuatu yang salah, tetapi teman-temannya, Rianto dan Ismail, tampak terpesona oleh kekayaan yang mulai menghampiri mereka. Suara bisikan yang menyakitkan. Suatu malam, setelah melayani Nyai, Danur terbangun dengan keringat dingin. Ia mendengar bisikan halus di telinganya, memanggil namanya dengan suara yang lembut namun menyeramkan. Danur, Danur, suara itu terus berulang, mengusik ketenangan malam. Ia melihat ke sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa. Dalam kegelapan, ia merasakan kehadiran yang tidak terlihat, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Keesokan harinya, Danur memutuskan untuk berbicara dengan Rianto dan Ismail. Kalian tidak merasa aneh dengan semua ini. Aku merasa seperti kita terjebak dalam sesuatu yang lebih besar, katanya dengan nada cemas. Rianto, yang tampaknya semakin terjerat dalam pesugihan, menjawab, kita hanya melayani. Apa yang dapat salah? Lihatlah, kita mulai mendapatkan uang dan barang-barang yang kita impikan. Ismail, meskipun merasa tidak nyaman, tidak bisa menolak godaan itu. Aku rasa kita harus terus melakukannya. Mungkin kita hanya perlu terbiasa. Danur merasa putus asa. Ia mulai mencari tahu lebih lanjut tentang Ibu Ningsih dan Nyai, berharap bisa menemukan jawaban atas perasaannya yang tidak nyaman. Pertemuan dengan dukun. Danur memutuskan untuk mengunjungi seorang dukun tua yang dikenal di desa. Dukun tersebut, Pak Joko, adalah orang yang dihormati dan sering dimintai bantuan untuk masalah spiritual. Saat Danur tiba di rumahnya, Pak Joko menyambutnya dengan tatapan serius. Anak muda, ada yang ingin kau tanyakan? Tanya Pak Joko. Ya, Pak, saya ingin tahu tentang Ibu Ningsih dan Nyai. Saya merasa ada yang tidak beres, ungkap Danur. Pak Joko menghela napas panjang dan menjawab, Ibu Ningsih adalah wanita yang terjebak dalam aliran sesat. Ia memelihara jin dan menjalankan pesugihan. Kekuatan yang ia miliki bukanlah kekuatan yang baik. Danur terkejut. Tapi, kami hanya melayani. Apa yang salah dengan itu? Setiap kali kau melayani Nyai, kau membuka pintu menuju kegelapan. Ada anak-anak gaib tanpa kepala yang mengikuti kalian. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terjebak dan tidak bisa pergi, jelas Pak Joko. Mendengar hal itu, Danur merasa ketakutan. Ia kembali teringat pada bisikan yang mengusiknya di malam hari. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Berhentilah dari pekerjaan itu, tegas Pak Joko. Jika tidak, kalian akan terjebak selamanya. Konsekuensi dari keputusan. Kembali ke rumah, Danur merasa tertekan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melanjutkan pekerjaan itu, tetapi bagaimana dengan Rianto dan Ismail? Ia merasa bertanggung jawab atas keputusan mereka. Ketika ia memberitahu mereka tentang pertemuannya dengan Pak Joko, Rianto dan Ismail tidak mempercayainya. Jangan percaya pada omong kosong itu, Danur. Kami sudah mendapatkan banyak uang. Ini adalah kesempatan kita, seru Rianto dengan marah. Danur merasa putus asa.
Ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaan itu, tetapi tidak tahu bagaimana cara memberitahu Ibu Ningsih. Ia takut bahwa keputusannya akan membuatnya terjebak dalam masalah yang lebih besar, penggantian yang menyakitkan. Akhirnya, Danur menemukan pengganti untuk melayani Nyai, seorang pemuda bernama Wisnu yang juga sedang mencari pekerjaan. Ia menjelaskan kepada Wisnu tentang pekerjaan itu dan konsekuensinya. Wisnu, yang tampak putus asa, setuju untuk mengambil alih. Namun, keputusan Danur untuk meninggalkan pekerjaan itu tidak berjalan mulus. Malam itu, saat ia tidur, ia merasa gelisah. Dalam mimpinya, ia melihat sosok anak-anak tanpa kepala yang berlarian di sekelilingnya, tertawa dan berteriak. Mimpi itu terasa sangat nyata, dan Danur terbangun dengan ketakutan. Keesokan harinya, ia pergi ke Ibu Ningsih untuk memberitahu bahwa ia tidak ingin melanjutkan. Namun, saat ia tiba, suasana di sana terasa berbeda. Ibu Ningsih menatapnya dengan tajam, seolah mengetahui apa yang ada dalam pikirannya. "Anak muda, kau tidak bisa pergi begitu saja," Ibu Ningsih berkata dengan nada menakutkan. "Ada harga yang harus dibayar untuk keputusanmu." Ketidakpastian dan ketakutan, Danur merasa terjebak. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika ia meninggalkan tempat itu, rasa cemas menyelimuti dirinya. Ia merasa seolah ada yang mengawasinya, dan suara bisikan itu semakin keras di telinganya. Di sisi lain, Rianto dan Ismail tetap melanjutkan pekerjaan mereka. Mereka semakin terjerat dalam pesugihan, dan setiap pertemuan dengan Nyai membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan. Danur merasa semakin terasing dari teman-temannya, dan ia mulai merasakan dampak dari keputusan yang ia buat. Malam demi malam berlalu, dan Danur berusaha membangun kembali hidupnya. Namun, bayangan masa lalu selalu menghantuinya. Ia mulai merindukan teman-temannya, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah mengambil langkah yang benar. Dengan harapan, Danur berharap bahwa ia bisa membantu Rianto dan Ismail sebelum terlambat, tetapi waktu terus berjalan, dan kegelapan semakin mendekat. Perubahan yang menyeramkan, keterasingan dan ketidakpastian. Setelah meninggalkan pekerjaan di tempat Ibu Ningsih, Danur merasa seperti terjebak dalam kegelapan. Ia berusaha untuk melanjutkan hidupnya, tetapi bayangan masa lalu terus menghantuinya. Setiap malam, ia terbangun dengan perasaan gelisah, dikelilingi oleh suara-suara aneh dan bisikan yang tak kunjung reda. Rasa cemas semakin mendalam ketika ia mendapati bahwa Rianto dan Ismail semakin terjerat dalam pesugihan yang mereka jalani. Danur melihat perubahan drastis pada kedua temannya. Rianto, yang dulunya ceria, kini terlihat murung dan selalu tampak lelah. Ismail, di sisi lain, semakin terobsesi dengan kekayaan yang mereka peroleh. Ia mulai berbicara tentang rencana-rencana besar, seolah-olah uang yang mereka dapatkan adalah segalanya. "Danur, kau seharusnya kembali. Ini adalah kesempatan emas," seru Ismail saat mereka bertemu di warung kopi. "Kita bisa mendapat lebih banyak uang dan mengubah hidup kita." Danur, yang merasa terasing, hanya bisa menggelengkan kepala. "Tidak, Ismail, ini bukan jalan yang benar. Kita harus menjauh dari semua ini." Mimpi buruk yang menghantui. Malam demi malam, Danur terbangun dengan keringat dingin. Mimpinya menjadi semakin buruk, penuh dengan gambaran anak-anak gaib tanpa kepala yang terus menghantuinya. Mereka menari dan tertawa, tetapi di balik tawa itu, ada kesedihan yang mendalam. Setiap kali Danur mencoba untuk mendekati mereka, mereka berlari menjauh, membawa serta rasa ketidakpastian yang semakin mengganggunya. Suatu malam, ketika Danur terbangun dari mimpinya, ia merasakan kehadiran yang kuat di sampingnya. Ia menoleh dan melihat sosok bayangan hitam yang mengintai dari sudut ruangan. Danur merasa tercekik, tidak bisa bergerak. Dalam keadaan terjaga, ia berusaha berdoa dan memohon perlindungan, tetapi rasa takut menyelimuti dirinya. Mencari pertolongan spiritual, merasa tidak berdaya, Danur kembali ke Pak Joko, dukun tua yang pernah ia temui. Dengan langkah cepat, ia menuju rumah Pak Joko, berharap bisa menemukan penjelasan dan bantuan. Saat ia tiba,
Pak Joko tampak khawatir melihat wajah Danur yang pucat. "Ada apa, anak muda?" tanya Pak Joko dengan nada serius. "Pak, saya merasa terjebak dalam kegelapan. Mimpi-mimpi saya semakin buruk, dan saya merasa ada sesuatu yang mengikuti saya," ungkap Danur, suaranya bergetar. Pak Joko mengangguk memahami. "Kau telah membuka pintu menuju dunia gaib. Ketika kau melayani Nyai, kau telah mengambil bagian dari kekuatan yang tidak seharusnya kau miliki. Ini bukan masalah sepele." Danur merasa tertegun. "Apa yang harus saya lakukan untuk menghentikannya?" "Kau perlu melakukan ritual untuk membersihkan diri dan mengusir entitas yang mengikuti. Namun, kau juga harus membantu teman-temanmu," jawab Pak Joko. Ritual pembersihan. Dengan bimbingan Pak Joko, Danur mempersiapkan ritual pembersihan. Ia mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, seperti air suci, garam, dan rempah-rempah tertentu. Malam itu, dengan hati yang berdebar, ia menjalani ritual di tengah hutan, jauh dari keramaian desa. Sambil berdoa, Danur merasakan ketegangan di sekelilingnya. Angin berhembus kencang, dan suara-suara aneh memenuhi telinganya. Ia berusaha berkonsentrasi, berharap bisa mengusir semua energi negatif yang mengikutinya. Dalam momen itu, ia melihat bayangan anak-anak tanpa kepala berlarian di sekitarnya, seolah menari dalam kegelapan. Saat ritual berlangsung, sebuah suara lembut memanggilnya. "Danur, Danur," suara itu membuatnya teringat pada bisikan yang selama ini menghantuinya. Dalam momen ketegangan, ia berteriak, "Aku tidak takut. Pergilah dari sini." Tiba-tiba, suasana menjadi tenang. Danur merasakan beban berat di pundaknya perlahan-lahan menghilang, seolah sesuatu telah terlepas. Ia merasa lega, tetapi di saat yang sama, rasa cemas terhadap teman-temannya semakin dalam. Menghadapi Nyai, setelah ritual, Danur berusaha menghubungi Rianto dan Ismail, tetapi mereka tidak mau mendengarnya. Mereka terlanjur terjebak dalam pesugihan, dan semakin sulit untuk dibujuk. Dalam keputusasaannya, Danur memutuskan untuk kembali ke tempat Ibu Ningsih, berharap bisa berbicara dengan Nyai dan membebaskan teman-temannya. Saat Danur tiba di tempat pengobatan, suasana terasa mencekam. Ibu Ningsih menyambutnya dengan senyuman yang tidak tulus. "Kau kembali, Danur. Apa kau ingin bergabung lagi?" tanyanya dengan nada menggoda. "Aku ingin berbicara dengan Nyai. Temanku, Rianto dan Ismail, terjebak dalam ini. Aku ingin menyelamatkan mereka," Danur menjawab tegas. Ibu Ningsih tertawa kecil. "Kau tidak mengerti, anak muda. Mereka sudah terlanjur terikat. Nyai tidak bisa dilepaskan begitu saja." Dalam hati, Danur merasa putus asa. Ia melihat sosok Nyai muncul, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa menakutkannya sosok itu. Wajahnya cantik, tetapi ada aura gelap yang menyelimuti. Danur merasa terpuruk dalam ketakutan. Konfrontasi yang menegangkan. "Nyai, tolong, bebaskan teman-temanku." Danur berteriak, suaranya penuh dengan harapan dan ketidakberdayaan. Nyai hanya tersenyum sinis. "Kau ingin menyelamatkan mereka. Apa kau siap membayar harganya?" Danur merasakan ketegangan mengalir dalam dirinya. Ia tidak tahu apa yang dimaksud Nyai. "Apa harga yang harus dibayar?" tanyanya dengan nada putus asa. "Jiwa mereka adalah harga yang harus kau bayar, atau kau akan terjebak selamanya dalam kegelapan," jawab Nyai dengan nada menggoda. Danur merasa terjebak. Dalam momen itu, ia menyadari betapa dalamnya ia terjerat dalam pesugihan ini. Ia harus menemukan cara untuk menyelamatkan teman-temannya, tetapi ia juga harus menghadapi kegelapan yang mengintainya. Pengorbanan dan penyesalan. Menghadapi kegelapan. Setelah pertemuan yang menegangkan dengan Nyai, Danur merasa tertekan dan bingung. Ia pulang dengan kepala penuh pikiran, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Meskipun ia berhasil melarikan diri dari tempat Ibu Ningsih, bayangan Nyai dan tawarannya terus menghantuinya. Danur tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Rianto dan Ismail, tetapi ia juga merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Hari-hari berlalu, dan Danur berusaha menjalani hidupnya seperti biasa,
tetapi rasa bersalah dan ketidakberdayaan terus menghantui. Ia merasa terasing dari dunia sekitarnya, dan setiap kali ia melihat teman-temannya yang lain, ia merasa seolah mereka mengabaikannya. Keberanian yang dulu ada dalam dirinya kini mulai memudar. Mengingat teman-teman yang hilang, setiap kali Danur melewati warung kopi tempat ia biasa berkumpul dengan Rianto dan Ismail, ingatannya tentang tawa dan canda mereka membuatnya semakin terpuruk. Ia merindukan masa-masa ketika hidup terasa lebih sederhana dan tidak terikat pada kegelapan. Dalam pikirannya, ia terus berusaha mencari cara untuk menyelamatkan mereka, tetapi semua usaha tampaknya sia-sia. Suatu malam, Danur terbangun dengan terengah-engah. Dalam mimpinya, ia melihat Rianto dan Ismail terjebak dalam kegelapan, wajah mereka memohon untuk diselamatkan. "Danur, tolong kami." Suara mereka terdengar jelas, tetapi ketika ia mencoba meraih mereka, sosok Nyai muncul, menghalangi jalannya. Danur terbangun dengan ketakutan dan rasa sakit yang mendalam di hatinya. Ia tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk kembali menemui Pak Joko, berharap bisa menemukan solusi untuk menyelamatkan teman-temannya. Mengunjungi Pak Joko kembali. Keesokan harinya, Danur bergegas menuju rumah Pak Joko. Dengan napas yang berat, ia menceritakan semua yang terjadi. "Pak, saya terus bermimpi tentang Rianto dan Ismail. Mereka terjebak dalam kegelapan, dan saya tidak tahu bagaimana cara membantu mereka." Ungkap Danur, suaranya penuh dengan kerinduan dan penyesalan. Pak Joko mendengarkan dengan seksama dan mengangguk. "Anak muda, untuk menyelamatkan mereka, kau harus berani menghadapi kegelapan. Namun, ingatlah bahwa jalan ini tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar. Apa yang harus saya lakukan?" Tanya Danur dengan harapan. "Kau perlu melakukan ritual yang lebih kuat. Ini akan membantumu mengusir pengaruh Nyai dan menyelamatkan teman-temanmu. Namun, bersiaplah untuk menghadapi konsekuensinya," jawab Pak Joko. Ritual pembersihan yang berbahaya. Danur pulang dengan tekad yang baru. Ia mulai mempersiapkan ritual pembersihan yang disarankan oleh Pak Joko. Ia mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, air suci, garam, dan rempah-rempah. Malam itu, ia pergi ke hutan lagi, tempat yang sama di mana ia melakukan ritual sebelumnya. Dengan hati berdebar, Danur mulai menjalani ritual. Ia mengucapkan doa-doa dengan penuh keyakinan, berharap bisa mengusir energi negatif yang mengikuti teman-temannya. Saat ia melakukan ritual, suasana sekelilingnya terasa semakin mencekam. Suara angin berbisik, dan bayangan-bayangan aneh mulai muncul di sekelilingnya. Tiba-tiba, Danur merasakan kehadiran yang kuat. Dalam kegelapan, ia melihat sosok Nyai berdiri di depannya, wajahnya tampak marah. "Kau berani mengganggu dunia kami." Suara Nyai menggema, membuat Danur merasa tercekik. "Aku tidak akan membiarkanmu menguasai teman-temanku. Aku akan melawan," teriak Danur dengan keberanian yang tersisa. Konfrontasi dengan Nyai. Dalam momen itu, Danur merasakan gelombang kekuatan yang mengalir di dalam dirinya. Ia berusaha untuk tidak mundur dan menghadapi Nyai. "Aku memanggil kekuatan yang lebih besar untuk melindungi teman-temanku." Danur mengangkat tangannya dan memanggil semua kekuatan yang ia miliki. Nyai tertawa sinis, tetapi Danur merasa ada sesuatu yang berubah. "Kau pikir kau bisa melawanku? Kau tidak tahu harga yang harus kau bayar," kata Nyai dengan suara yang menakutkan. Danur tahu bahwa ia harus berjuang untuk teman-temannya. Dalam pertarungan yang sengit, ia merasakan kekuatan gelap yang mengalir ke arahnya. Ia berusaha untuk tetap berdiri, tetapi Nyai semakin mendekat, menuntut pengorbanan. "Jika kau ingin menyelamatkan mereka, kau harus mengorbankan dirimu," kata Nyai dengan nada menggoda. "Satu jiwa untuk satu jiwa." Keputusan yang menyakitkan. Danur merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ia tidak ingin mengorbankan dirinya, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa membiarkan teman-temannya terjebak selamanya. Dalam momen ketegangan, ia teringat pada semua kenangan indah yang ia miliki bersama Rianto dan Ismail. Ia tidak bisa membiarkan mereka hancur. Jika itu yang harus dilakukan,
aku rela mengorbankan diriku untuk menyelamatkan mereka. Danur berteriak, suaranya penuh tekad. Nyai tersenyum sinis. Baiklah, anak muda, dengan pengorbananmu, mereka akan bebas, tetapi kau akan terjebak selamanya. Dalam sekejap, Danur merasakan sebuah kekuatan mengalir keluar dari tubuhnya. Ia merasa jiwanya terlepas, seolah-olah sesuatu di dalam dirinya telah hancur. Dalam momen terakhir, ia melihat bayangan Rianto dan Ismail muncul, wajah mereka penuh harapan. Penyesalan yang mendalam. Setelah ritual selesai, Danur merasa hampa. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya, tetapi ia merasakan kehadiran yang menyelimuti jiwanya. Dalam ketidakberdayaan, ia melihat Rianto dan Ismail kembali ke dunia mereka, tetapi ia sendiri terjebak dalam kegelapan. Malam itu, Danur terbangun dalam keadaan bingung. Ia berada di tempat yang gelap, tidak ada suara, tidak ada cahaya. Dalam kesunyian itu, ia merasakan penyesalan yang mendalam. Apa yang telah aku lakukan? Pikirnya, aku seharusnya bisa menyelamatkan mereka tanpa mengorbankan diriku. Di luar kegelapan, ia mendengar suara tawa anak-anak yang tanpa kepala, mengingatkannya pada keputusan yang telah ia buat. Danur merasa terjebak selamanya, dan penyesalan menggerogoti hatinya. Dalam kegelapan itu, ia berdoa, berharap bisa menemukan jalan kembali ke cahaya, tetapi semua tampak sia-sia. Pelajaran yang tak terlupakan, kembali ke kegelapan. Setelah pengorbanan yang menyakitkan, Danur terbangun dalam kegelapan yang menyelimuti dirinya. Ia merasa terjebak dalam ruang kosong yang tidak memiliki batas. Suara tawa anak-anak gaib tanpa kepala terus menggema di telinganya, membuat jiwanya bergetar dalam ketakutan. Dalam kesunyian yang mencekam, ia menyadari bahwa dirinya telah kehilangan segalanya. Di luar kegelapan yang mengelilinginya, Danur teringat pada wajah Rianto dan Ismail. Mereka adalah teman-temannya yang selalu bersamanya, tetapi sekarang mereka bebas, sementara ia terjebak dalam dunia yang tidak terlihat. Dalam momen penyesalan, ia menyadari bahwa pengorbanan yang ia buat tidak hanya menyelamatkan mereka, tetapi juga mengorbankan dirinya sendiri. Kenangan yang menghantui. Malam demi malam, Danur terjebak dalam pikirannya sendiri. Kenangan indah bersama Rianto dan Ismail terus menghantuinya. Ia teringat saat mereka bertiga bermain di sawah, tertawa dan bercanda, dan semua impian yang mereka bangun bersama. Kini, semua itu terasa seperti mimpi yang jauh, terhapus oleh kegelapan yang menyelimutinya. Dalam keputusasaannya, Danur berusaha mencari cara untuk keluar dari kegelapan ini. Ia mulai berdoa, berharap bisa menemukan jalan kembali. Namun, setiap kali ia berdoa, suara Nyai kembali mengingatkannya pada harga yang harus dibayar. Kau akan terjebak selamanya, bisik suara itu, menambah rasa sakit di hatinya. Mencari jalan kembali. Suatu malam, saat Danur merenung dalam kegelapan, ia mendengar suara lembut yang memanggil namanya. Danur, suara itu mengalir seperti angin, memberikan harapan yang samar. Ia mengikuti suara itu, berharap bisa menemukan jalan kembali ke dunia yang pernah ia kenal. Dalam perjalanan di kegelapan, Danur merasakan kehadiran yang aneh. Ia melihat bayangan-bayangan yang berputar di sekelilingnya, tetapi ia tidak merasa takut. Dalam hatinya, ia merasakan bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk keluar. Jika hanya ada cara untuk memperbaiki semuanya, pikirnya. Pertemuan dengan jiwa-jiwa terjebak. Saat Danur melanjutkan pencariannya, ia tiba di sebuah ruang yang terang, di mana ia melihat sosok-sosok yang tampak familiar. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terjebak, sosok-sosok yang pernah melayani Nyai dan terikat dalam pesugihan. Di antara mereka, ia melihat Rianto dan Ismail. Danur, seru Rianto dengan wajah penuh harapan. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Kami merasa terjebak di sini. Danur berusaha mendekat, tetapi sosok-sosok itu tampak kabur. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menahan mereka untuk bersatu. Kita harus mencari cara untuk keluar dari sini. Kita tidak bisa terjebak selamanya. Teriak Danur, suaranya penuh dengan keinginan untuk menyelamatkan teman-temannya. Menghadapi Nyai sekali lagi, dalam pertemuan yang penuh emosi itu,
Nyai muncul kembali, wajahnya penuh tantangan. Kau pikir kau bisa bebas? Kalian semua terikat pada pilihan kalian, katanya dengan nada mengejek. Danur merasa marah. Kami tidak ingin terjebak di sini. Kami ingin kembali ke kehidupan kami, jawabnya dengan penuh tekad. Nyai hanya tertawa. Kau sudah membuat pilihan. Sekarang, harga yang harus dibayar adalah jiwa yang terpengaruh oleh pesugihan ini. Danur merasa putus asa. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa melawan Nyai tanpa kekuatan yang lebih besar. Dalam momen ketegangan, ia teringat pada ritual yang ia lakukan sebelumnya. Ia harus berani menghadapi kegelapan dan memanggil kekuatan positif. Memanggil kekuatan terang. Dengan tekad yang baru, Danur berusaha mengumpulkan semua keberanian yang ia miliki. Ia mengangkat tangannya dan memanggil kekuatan yang lebih tinggi. Ya Allah, aku memohon pertolonganmu. Bebaskan kami dari kegelapan ini. Dalam momen itu, cahaya mulai bersinar dari dalam dirinya. Ia merasakan aliran energi positif yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Cahaya itu semakin kuat, menciptakan aura yang melindungi mereka dari kegelapan. Nyai tampak terkejut, wajahnya berubah menjadi marah. Tidak, ini tidak mungkin, teriak Nyai, berusaha menahan cahaya yang semakin kuat. Dalam kesatuan yang kuat, Danur, Rianto, dan Ismail bersatu dalam doa. Mereka berdoa bersama, memohon untuk pengampunan dan kebebasan. Dalam keheningan yang mendalam, cahaya itu semakin bersinar, dan Nyai mulai mundur, seolah terhalang oleh kekuatan yang mereka panggil. Kebangkitan dan kebebasan. Akhirnya, dengan satu teriakan yang penuh harapan, Danur dan teman-temannya melepaskan diri dari ikatan kegelapan. Mereka merasakan tubuh mereka terangkat, dan dalam sekejap, mereka menemukan diri mereka kembali di dunia nyata. Mereka terjatuh di tanah yang lembut, dikelilingi oleh cahaya pagi yang hangat. Danur membuka matanya dan melihat Rianto serta Ismail di sampingnya. Mereka saling memandang dengan air mata haru. Kita berhasil, seru Ismail, suaranya penuh dengan rasa syukur. Namun, meskipun mereka bebas, Danur merasakan kesedihan yang dalam. Ia tahu bahwa harga yang harus dibayar untuk kebebasan itu adalah kehilangan semua yang pernah mereka impikan. Dalam perjalanan mereka telah terjebak dalam keinginan akan kekayaan dan kehilangan makna sejati dari persahabatan. Pelajaran yang tak terlupakan. Setelah kejadian itu, Danur dan teman-temannya kembali ke desa dengan hati yang berat. Mereka berusaha membangun kembali hidup mereka, tetapi bayangan masa lalu selalu menghantui. Danur menjadi pengingat bagi orang-orang di desanya untuk tidak terjerat dalam godaan kekayaan yang tampaknya menggiurkan. Mereka berbagi kisah mereka, memperingatkan orang lain tentang bahaya pesugihan dan kekuatan gelap. Danur terus berdoa agar tidak ada lagi yang terjebak dalam kegelapan seperti yang mereka alami. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan, tetapi pada hubungan yang tulus dan rasa syukur atas apa yang dimiliki. Kisah Danur dan teman-temannya menjadi pelajaran bagi banyak orang, mengingatkan bahwa terkadang, apa yang tampak menggiurkan bisa membawa kita ke jurang kehampaan. Dalam perjalanan hidupnya, Danur berusaha untuk selalu ingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar, dan dengan keyakinan dan keberanian, mereka bisa mengatasi kegelapan yang mengintai.